Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bitok, cara apa saja. Kali ini bersama saya Murhan. Sore ini kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Ini terkait dengan penurunan dari akreditasi ULM yang terjadi pada 20 September kemarin yang ditetapkan oleh Ban PT. Nah, kita akan mengali lebih dalam seperti apa itu. Kebetulan kita ada tamu istimewa yang akan membahas soal ini. Beliau adalah Dr. Iwan Aflani, MKes, SPF, SH. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik yang menjadi koordinator tim reakreditasi OLM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nurhan. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, seperti yang kita prolog tadi, Dok. Jadi kita akan membahas soal akreditasi OLM. Ini kan sudah 2 bulan ini. Ini kan target yang kita canangkan kemarin. Ya, betul. Bahwa dari yang kita sebut C, yang dari C kita akan kembalikan lagi kepada A, itu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sudah pengajuan itu berjalan, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Mas Murhan dan pemirsa sekalian. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa status akreditasi Universitas Lambung Mangkurat diturunkan atau sempat diturunkan dari akreditasi A ke baik sekali. Jadi baik sekali itu berbeda penafsirannya dengan B ya, atau C, ke baik maksud saya, ke baik. Jadi berbeda dengan C. Namun publik itu hampir selalu memahami bahwa akreditasi baik itu sama dengan C. Padahal itu berbeda. Nah, kita tidak akan membahas perbedaan tersebut. Tapi akreditasi kami saat ini pada posisi baik. Dan kami harus mengembalikan ke norma sebelumnya, yaitu norma A. Atau ke unggul, lebih tepatnya unggul. Karena setelah tahun 2022 gitu ya, akreditasi itu kita mengenal unggul, baik sekali, dan baik. Menggantikan yang zaman dulu A, B, dan C. Nah, seperti itu. Dan tentunya Universitas Lambung Mangkurat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, bekerja sama satu dengan yang lain, kayuh baimbai, untuk mengembalikan akreditasi kita. Dan target kita adalah mendapatkan akreditasi unggul. Dan segenap komponen dari Universitas Lambung Mangkurat, mulai rektor sampai seluruh sivitas akademika yang lain, ini bergerak ke arah perbaikan tersebut. Jadi di ULM sendiri dibentuk tim AIPT namanya, Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi atau Perguruan Tinggi. Nah, kita mempersiapkan tim ini. Tim ini terdiri dari 5 subtim, yaitu ada tim laporan evaluasi diri atau tim LED, kemudian tim penunjang data, ada tim penunjang survei, ada tim penunjang IT, dan tim penunjang keuangan. Nah, tim ini telah bekerja selama kurang lebih hampir 2 bulan. Dan alhamdulillah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, pada tanggal 15 November tahun 2024, tepatnya pukul 14.58, kita sudah submit dokumen reakreditasi kita. Dan ini tinggal menunggu nanti penilaian desk evaluation yang dilakukan oleh Ban PT, dan juga menunggu asesmen lapangan atau asesor yang turun ke lapangan. Jadi kita sudah melaksanakan kewajiban kita sampai sejauh ini. Itu prosesnya berapa lama itu dari Ban PT itu, mungkin ada apa penilaian sampai akhirnya memutuskan akreditasi baru itu? Itu sangat tergantung dari Ban PT. Cuman target kita bersama dan hasil evaluasi pimpinan perguruan tinggi dengan pihak Ban PT, kita mengharapkan proses yang tersisa dari akreditasi ini, yaitu tahapan desk evaluation, kemudian asesmen lapangan, kemudian nanti sampai keluar hasil akreditasi yang baru, itu tidak melewati tahun 2024. Iya, iya. Kita mungkin akan flashback sebentar nih, Dok. Mungkin apa sih sebenarnya penurunan dari unggul kemudian menjadi baik, gitu kan? Mungkin flashbacknya seperti apa? Apa permasalahan sebenarnya yang terjadi di ULM gitu, Dok? Ya, baik. Jadi penurunan
norma akreditasi itu disebabkan oleh banyak hal, ya. Salah satunya adalah ketika universitas itu dianggap tidak melaksanakan tata pamong dan tata kelola dengan baik dan benar, kan begitu ya. Nah, ULM ini dikaitkan dengan kasus 11 guru besar di salah satu fakultas di Universitas Mangkurat, di mana mereka diduga dalam proses pengajuan guru besarnya, dalam salah satu syarat khusus yang harus ada, yaitu menerbitkan artikel di jurnal bereputasi internasional, itu mereka menerbitkan ke jurnal yang kuat indikasi itu adalah jurnal predator. Nah, akhirnya karena jumlah banyak gitu ya, jumlah mereka yang bermasalah ini cukup banyak, relatif banyak, maka ini berdampak pada pemahaman termasuk dari Inspektorat Jenderal, kemudian BAN-PT, bahwa terindikasi ULM ini mengalami penurunan mutu, terutama dalam tata pamong dan tata kelola organisasi. Hanya kita diberikan, dalam tanda kutip, sanksi sementara, sanksinya sementara, diturunkan dulu ke akreditasi baik. Dalam 2 bulan kita diminta untuk membenahi semua kelemahan tadi dan kekurangan yang kami miliki untuk bisa kembali ke akreditasi A atau unggul. Nah, seperti itu. Apakah sebelum sebelum penurunan akreditasi itu, apakah diberitahu juga ULM? Ya, ada pemberitahuan dan ada ULM kedatangan dari tim Dewan Eksekutif dari BAN-PT untuk turun langsung ke ULM untuk memotret kondisi itu, terutama terkait dengan 11 guru besar di Fakultas Hukum, saya sebut saja seperti itu. Dan kesimpulan mereka pada saat itu, ULM harus berbenah dan diberi waktu 2 bulan untuk membenahi kondisi, terutama dari sisi tata pamong tersebut. Kalau dari reaksi rektorat sendiri bagaimana, Dok? Secara keseluruhan gitu kan, terkait dengan penurunan ini. Mungkin sudah timnya seperti apa saja yang sudah dibentuk, atau bagaimana agar itu kembali lagi menjadi unggul gitu, Dok? Ya. Reaksi rektorat tentunya seperti saya sebutkan tadi, mengembalikan lagi akreditasi itu ke akreditasi unggul atau A, dengan membentuk tim IPT, itu tim yang pertama, yang subtimnya tidak ada 5. Kemudian juga melakukan investigasi internal terhadap permasalahan ini dengan membentuk tim pemeriksa internal. Jadi tidak hanya mengandalkan tim pemeriksa luar, Mas Burhan, tapi juga mengandalkan tim investigasi yang ada di dalam. Kemudian juga membenahi berbagai macam peraturan-peraturan dan SOP-SOP yang ada di Universitas Sambung Mangkurat. Itu semua kita benahi, yang kurang kita lengkapi, yang sudah berjalan tapi belum, yang sudah ada peraturannya tapi belum berjalan optimal, ini dioptimalkan. Agar nanti peraturan-peraturan itu bisa terselenggara dengan baik dan benar. Dan itulah yang dilakukan oleh ULM saat ini. Dan itu ada hikmah buat ULM. ULM memiliki momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh di Universitas Lambung Mangkurat, terutama dalam hal tata pamong. Ini kan terkait, salah satunya tadi kan terkait dengan 11 guru besar. Lalu bagaimana nasib dengan 11 guru besar ini? Apakah mereka tetap dengan gelar profesornya, atau mungkin kembali ke dokter dulu, atau seperti apa nih, Dok? Terjadi penurunan ya, atau pembatalan dari gelar guru besar tersebut. Jadi mereka sekarang menyandang gelar lektor kepala. Jadi sebelum jadi guru besar itu kan rektor kepala. Nah, masih berproses di lektor kepala. Setelah dia berproses, baru nanti bisa menjadi guru besar. Jadi untuk sementara waktu, mereka pun diturunkan ke lektor kepala. Tapi mereka masih punya kesempatan untuk nanti mengajukan kembali menjadi guru besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Sepanjang nanti memenuhi syarat-syarat tersebut, ya kan, perbaikan-perbaikan dilakukan, toh mereka juga sebenarnya kumnya sudah melampaui untuk bisa menjadi guru besar, ya kan. Kumnya kan 850 ditambah dengan syarat khusus. Nah, syarat khususnya ini yang bermasalah. Nah, salah satu syarat khusus itu kan, syarat khusus yang penting itu kan menerbitkan
hasil dari penelitian kita, dari riset kita berupa artikel di jurnal internasional bereputasi. Nah, itu yang menjadi PR juga untuk kita bersama gitu ya, termasuk yang 11 guru besar itu. Jadi ini bukan harga mati. Mereka bisa mengajukan lagi nanti untuk menjadi guru besar, tapi yang sekarang dibatalkan. Apakah nanti setelah, ini kan sudah ada 11 guru besar, ini kan salah satunya kemarin itu untuk meningkatkan akreditasi juga nih kan. Apakah selain mereka itu nanti juga ada beberapa calon guru besar lain yang sedang berproses lagi nih dari ULM untuk mengembalikan akreditasi itu, Dok? Jadi ULM itu tidak melakukan moratorium terhadap pengajuan guru besar. Jadi kita tetap mengajukan guru besar maupun lektor kepala, karena kan itu hak dari setiap dosen. Apabila mereka memenuhi syarat atau mereka eligible, maka mereka bisa mengajukan diri sebagai guru besar. Ya termasuk jujur, termasuk saya juga sedang mengajukan ke guru besar. Artinya kan tidak stop sampai di sini. ULM tidak berhenti untuk tumbuh dan berkembang. Dengan adanya kasus ini, kita tetap berproses. Bahkan besok ada rapat senat terkait dengan penilaian pengajuan guru besar yang baru. Itu bisa mempercepat proses akreditasi juga, Dok? Paling tidak ini akan berpengaruh kan, kalau kita terlihat telah melaksanakan SOP, telah menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku, katakanlah di waktu yang lalu ULM dianggap menjalankannya tidak dengan sempurna, sekarang telah terjadi penyempurnaan. Buktinya kan kita sudah laksanakan kembali dengan aturan yang baru, dengan SOP yang baru, kemudian dengan model pelaksanaan yang lebih tertib dan disempurnakan. Ini, Dok, ada juga kan beredar di mana-mana gitu kan, ada ya selentingan-selentingan lah. Jadi untuk mengembalikan akreditasi itu nggak cukup hitungan bulan, katanya tahunan gitu kan. Nah, kadang-kadang ini juga meresahkan yang mau lulus, mungkin yang tahun depan atau 2 tahun lagi gitu kan. Nah, itu mungkin ada seperti jaminan kah atau seperti apa itu, Dok? Ya, kami Tapi juga saya tahan dulu nanti. Siap. Ada yang mau lewat.